Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Senin tanggal 13 Maret 2023. Zona Forex akan memberikan informasi ya untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis selama 1 minggu ke depan dari tanggal 13 Maret sampai dengan tanggal 17 Maret. Hal-hal apa yang akan rilis dalam kalender ekonomi selama 1 minggu ini langsung aja kita lihat di tabel secara langsung saya menggunakan forexfactory.com. Tanggal 13 Maret di sini ada Fed announcement ya, di mana ada meeting dadakan sehubungan dengan Silicon Valley Bank atau SVB ya, terjadi collapse yang ada di Amerika, dan ini sangat mempengaruhi keputusan si Jeremy Powell ya dalam mengambil keputusan nantinya. Tapi sebelumnya saya akan buka dulu ya untuk website daripada Federal Reserve sendiri ya. Anda bisa lihat di sini di mana ada rapat dewan ya. Rapat dewan tertutup pada tanggal 13 Maret 2023. Ya, di sini diantisipasi bahwa rapat ditutup Dewan Gubernur Sistem Cadangan Federal pada pukul 11.30 pagi ya hari ini tanggal 13 Maret 2023 hari Senin. Tentunya di sini akan berkaitan, akan membahas mengenai kondisi bank-bank yang lain ya, tentunya yang ditakutkan akan terjadi hal yang sama. Tapi kemarin ada keputusan ya, sebentar saya tunjukkan di sini bahwasanya Dewan Cadangan Federal mengumumkan akan menyediakan dana tambahan ya, ada subsidi, ada dana tambahan untuk lembaga penyimpanan yang memenuhi syarat untuk membantu memastikan bank tersebut memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan semua deposan mereka. Artinya ada bantuan ya, ada bantuan dana cadangan atau dana tambahan yang dimana supaya menjaga kondisi bank-bank yang lain itu tidak terjadi hal yang sama seperti SVB Bank ya. Dan ini yang nanti akan menjadikan poin utama yang akan dibahas di Fed announcement hari ini secara langsung. Dan tentunya kondisinya menurut saya dengan apa yang kita lihat ya, kemarin itu sebelum terjadinya SVB Bank ya terjadi bangkrut, dan posisinya memang si Jeremy Powell kan rencananya akan menaikkan sebesar 50 basis poin ya. Tapi dengan adanya hal tersebut sekiranya berat ya kalau untuk menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin, karena statusnya dari kenaikan sebelum-sebelumnya sebesar 25 basis poin. Nah, akhirnya korbannya sendiri kita ketahui SVB Bank ya terjadi kolaps ya dengan adanya keputusan tingkat suku bunga yang terjadi selama hampir 1 tahun ini gitu loh. Dan ini nanti yang akan dibahas tentunya. Dan kalau kita perhatikan beberapa minggu ini ya, banyak hal-hal yang sekiranya wajib dipantau karena sangat banyak sekali berita-berita hack impact terjadi. Salah satunya selain yang ini tadi ya, nanti kita lihat hasilnya untuk Fed announcement yang akan dimulai pukul 11.30. Dan besok itu ada tanggal 14 Maret di mana ada CPI. Ya, CPI yang strip yearly itu dari data sebelumnya previsinya 6,4%, prediksinya kan turun menjadi 6,0%. Artinya jika mana CPI besok sesuai dengan yang diprediksi ya turun menjadi 6,0%, maka indeks dolar akan terjadi pelemahan. Tapi jika mana angkanya kalau masih memanas di angka di atas 6,0%, maka diprediksikan kondisinya CPI ya atau inflation rate yang ada di Amerika saat ini masih memanas, dan inilah yang menjadikan PR besar si Jeremy Powell dalam menyingkapi hal tersebut. Tapi dengan adanya SVB Bank tersebut terjadi kolaps ya, di sini saya melihat ada beberapa investor dan pelaku pasar mengharapkan si Jeremy Powell ini hanya menaikkan sebesar 25 basis poin. Dan ini sangat berpengaruh ya tentunya dengan kondisi ekonomi Amerika sekarang yang posisinya memang tidak stabil kondisi ekonominya. Menurut saya sangat berantakan sekali ya, dan ini dimanfaatkan oleh beberapa instrumen yang lain, khususnya daripada SAUUSD terjadi kenaikan pagi ini, terjadi open gap up yang begitu tinggi. Dampak daripada terjadinya kekacauan ya kondisi ekonomi atau SVB Bank yang terjadi kolaps. Intinya kalau terjadi sesuatu yang tidak mengenakan ya, baik itu terjadinya perang, geopolitik, terus kemudian kondisi ekonomi yang
mengalami kehancuran, di situ pasti yang akan yang menjadikan poin utama yang terjadinya kenaikan yaitu lindung nilai untuk XAUUSD itu lebih baik untuk safe haven gitu. XAUUSD pasti akan terjadi kenaikan, dan lawan daripada Euro USD juga pasti akan terjadi kenaikan, baik itu Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Dan ini yang menjadikan faktor utama ya dari CPI besok, yang menjadi angka yang dimana apakah betul-betul menunjukkan angka lebih turun di bawah 6,0% atau sesuai dengan forecastnya. Kalau masih sesuai dengan forecast angka 6,0%, saya rasa si Jeremy Powell masih bisa bernafas ya untuk tidak menaikkan sebesar 50 basis point. Tapi kalau angkanya di atas 6,0%, di sini dianggap si Jeremy Powell gagal dalam menghadapi inflasi dengan targetnya 2% selama beberapa kurun waktu hampir 1 tahun ini. Seperti itu ya gambaran saya untuk hari Selasa tanggal 14 Maret, rilis pukul 19.30 atau setengah 8 malam. Oke, sekarang berlanjut lagi ya tanggal 15 Maret ya. Untuk data yang akan rilis di sini ada core PPI, kemudian ada PPI, ada core retail sales, ada Empire State Manufacture, ada retail sales, dan di sini banyak sekali ya untuk hari Rabu tanggal 15. Pasti market lawan daripada USD akan bergejolak, bahkan indeks dolar pun pasti akan hal yang sama ya, volatilnya pasti akan sangat tinggi. Dan di sini sebelum saya bahas dari kondisi previous dan forecastnya, saya mau sampaikan dulu ke teman-teman semua ya, para subscriber Zona Forex, di mana core PPI ini adalah indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur perubahan barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen, kecuali sektor makanan dan energi. Dan core PPI ini mengabaikan fluktuasi harga ya, yang disebabkan oleh perubahan musiman atau faktor sementara seperti kenaikan harga makanan dan energi yang seringkali bersifat volatile. Dengan menghilangkan fluktuasi harga yang disebabkan oleh faktor sementara, core PPI ini dianggap sebagai indikator inflasi yang lebih stabil dan akurat dalam mengukur tren inflasi jangka panjang. Jadi hubungannya sangat kuat ya terhadap inflasi yang ada di Amerika untuk core PPI ini sendiri. Dan kalau kita perhatikan core PPI ini dari previousnya adalah 0,5%, oke, forecastnya adalah 0,4%. Kalau kita perhatikan dari data sebelumnya tanggal 16 Februari, di sini ada kenaikan ya yang cukup signifikan. Ya, ini salah satu core PPI yang menjadikan dampak kenaikan dan menjadikan indeks dolar menguat, tapi diprediksikan untuk tanggal 15 Maret besok rilis angkanya di bawah daripada previous sebesar 0,4%. Artinya jika mana data ini sesuai dengan menghasilkan angka 0,4%, maka diprediksikan indeks dolar akan terjadi pelemahan. Tapi kalau angkanya di atas 0,4% untuk core PPI sendiri, maka diprediksikan indeks dolar akan terjadi penguatan. Ya, tapi sementara ini karena saya melihatnya di mana core PPI ini adalah mengukur perubahan harga barang dan jasa ya, tentunya ini sangat berpengaruh ya nantinya terhadap data-data yang lain gitu. Contohnya dari PPI sendiri, kalau kita lihat ini juga indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur inflasi. Kalau dari PPI sendiri ya, PPI mengukur perubahan harga barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen, sedangkan CPI itu atau inflation rate itu kan mengukur harga barang-barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Dan di sini sangat berhubungan sangat erat ya. Maka jika mana kenaikan PPI ini tidak terjadi sangat signifikan, maka juga akan berpengaruh kepada inflation rate untuk kedepannya gitu. Jadi kalau kita lihat dari PPI ini angkanya ada penurunan sebesar 0,3% dari angka sebelumnya adalah 0,7%. Kalau kita perhatikan memang di pertemuan rilis tanggal 16 Februari ada kenaikan yang cukup signifikan sebesar 0,7%. Maka dari situ kan kalau kita perhatikan kondisi indeks dolar itu terjadi penguatan, dan di sini tanggal 15 Maret diprediksikan ada penurunan sebesar 0,3%. Kalau saya perhatikan dari data-data yang akan rilis ya, baik core PPI atau PPI, ini sih menunjukkan penurunan ini sangat memungkinkan sekali ya. Kondisi ekonomi Amerika memang lagi dalam posisi titik terendah gitu, dalam arti masih dalam pelemahan terjadi. Itu terbukti dari hari Jumat kemarin ya. Unemployment rate juga menunjukkan data pengangguran meningkat, kemudian
Average Hourly Earning juga posisinya terjadi penurunan, dan itu menunjukkan bahwasanya kondisi ekonomi Amerika yang lagi tidak stabil. Dan di sini terbukti dari data-data yang masuk dari Core PPI dan PPI menunjukkan angka di bawah daripada previousnya sendiri. Oke, terus kemudian ada Core Retail Sales ya. Kalau dari Core Retail Sales sendiri memang secara data terlihat turun drastis dari 2,3% menjadi minus 0,1%. Dan di sini sangat berpengaruh ya. Jadi ketika besok aktualnya sesuai dengan forecastnya, bahkan di bawahnya forecast, maka akan menunjukkan data tersebut menunjukkan indeks dolar akan terjadi pelemahan ya. Itu yang wajib kita perhatikan untuk data yang rilis besok ini, karena Core Retail Sales ini juga salah satu indikator ekonomi ya, yang mengukur total nilai penjualan retail di suatu negara, namun tidak termasuk penjualan sektor mobil dan bahan bakar atau energi ya, dengan menghilangkan fluktuasi harga yang disebabkan oleh faktor sementara atau volatile sektor mobil dan bahan bakar. Core Retail Sales ini dianggap sebagai indikator yang lebih akurat untuk mengukur aktivitas belanja konsumen secara keseluruhan. Maka Core Retail Sales jika mana menguat ya kondisi ekonominya kan bagus gitu loh. Tapi kan dengan adanya kondisi retail sales diprediksikan turun menjadi minus 0,1%, ini mengidentifikasi bahwasanya akan terjadi pelemahan pada indeks dolar. Oke, dan retail sales juga hal yang sama ya, angkanya turun dari 3,0% menjadi minus 0,3%. Secara keseluruhan untuk hari Rabu, prediksi saya dengan adanya data forecast sementara ya, meskipun kita tidak tahu hasil aktualnya, tapi dengan melihat kondisi ekonomi saat ini, bahkan ada SVB Bank-nya juga posisinya lagi bangkrut ya atau kolaps, dan ini juga pasti akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi yang lain. Maka menurut saya make sense ya dengan hari Rabu menunjukkan data-data yang tidak menunjukkan aktivitas positif. Maka saya perkirakan 80% indeks dolar akan terjadi pelemahan pada hari Rabu. Ya semoga aja insya Allah itu terjadi, karena kalau kita lihat dari actualnya kan kita tidak tahu, tapi secara prediksi dengan data forecast dan beberapa laporan data yang sebelumnya menunjukkan kondisinya memang seperti itu. Oke, sekarang kita berlanjut tanggal 16 Maret. Di sini ada unemployment claim, terlihat angkanya masih di atas 200.000. Meskipun previously sebelumnya hari Kamis kemarin 211.000 ya, menunjukkan indeks dolar terjadi pelemahan secara langsung, dan di sini forecastnya memang diprediksi ada penurunan sebesar 205.000. Tapi menurut saya selama angka itu masih di atas 200.000 ya, itu menunjukkan kondisi tidak ada posisi kondisi yang bagus ya untuk unemployment claim itu sendiri. Maka saya memprediksi juga indeks dolar masih dalam posisi tekanan atau masih dalam posisi penurunan. Oke, berlanjut di hari Jumat tanggal 17 Maret pukul 21.00. Di sini ada prelium Consumer Sentiment ya. Ini juga angkanya terjadi penurunan dari angka 67,0% menjadi 66,9%. Hal ini juga pasti sangat berpengaruh kepada indeks dolar, dari angka turun dari 66,9% jika mana aktualnya sesuai dengan prediksi atau forecastnya, maka indeks dolar akan terjadi pelemahan. Ya, ini sangat berpengaruh. Jadi selama satu minggu ya, ini dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 17 ini memprediksi bahwasanya terjadinya penurunan pada indeks dolar itu sendiri. Jadi kalau kita perhatikan dengan adanya ini ya, bahkan terlihat ya sampai dengan posisi saat ini, ketika data ekonomi ini betul-betul melemah, maka memungkinkan, menurut saya memungkinkan si Jeremy Powell akan memberikan langkah-langkah di mana akan menaikkan hanya sebesar 25 basis point. Itu gambarannya sih, dengan melihat terjadinya SVB Bank collapse ya, kemudian dari data-data ini menunjukkan lebih mendingin ya. Memang dengan adanya penurunan data ini ya pastinya akan melemahkan kondisi ekonomi Amerika. Ini juga pasti akan sangat berpengaruh. Tapi dengan adanya ini menurut saya Jeremy Powell akan menaikkan hanya sebesar 25 basis point. Sikapnya lebih dovish dibandingkan daripada sikap yang saat ini yang di pertemuan terakhir lebih hawkish. Ya, jadi itu sih prediksi saya untuk data-data ekonomi yang bisa rilis minggu depan.
ya teman-teman bisa catat ya apakah sesuai atau tidak. Teman-teman bisa lihat kondisinya saat ini ya, bisa perhatikan ini menurut informasi yang bisa saya sampaikan secara data dan secara informasi yang saya dapatkan. Thank you buat semuanya ya, semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa bunyikan lonceng bisa mendapatkan notifikasi dari Zone of Forex. Thank you buat semuanya, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.